Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Hari ini masih membahas tentang materi pekan lalu, jadi Ustazah minta kalian perhatikan baik-baik karena di akhir akan Ustazah kasih tugas untuk latihan. Oke, sebelum mulai belajarnya, kita baik baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin pertama, kita memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teksnya. Nah, untuk memperkirakan informasi, kita bisa lihat dengan membaca judul teksnya. Dari perkiraan informasi yang kita dapat dengan membaca judul teksnya, kita bisa mencocokkan hasil perkiraan dengan membaca teks non-fiksinya. Nah, untuk menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum kita membaca teksnya, ini ada dua cara. Yang pertama dengan tertulis atau menulis teks berdasarkan informasi yang dibaca atau didengar, kemudian secara lisan, atau diucapkan secara langsung. Kemudian untuk menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi, kalian yang pertama caranya harus membaca keseluruhan teksnya dulu. Baca teksnya itu harus teliti dan seksama. Kemudian yang kedua, mencatat setiap informasi penting di dalam teksnya. Kemudian yang ketiga, membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. Dan yang keempat, mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Namun, jika pertanyaan yang diberikan berdasarkan teks lisan, kalian harus benar-benar konsentrasi menyimak apa pertanyaan yang diberikan. Nah, selain kalian konsentrasi menyimak, kalian pun perlu mencatat kata-kata kuncinya. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Kemudian, membandingkan kemungkinan informasi setelah membaca teks non-fiksi. Sebenarnya materi ini sudah dibahas pekan lalu juga ya. Kemudian dibahas juga di depan kelas. Jadi hari ini kita coba mengulas materi pekan lalu untuk nanti minggu depan kita melanjutkan materi yang selanjutnya. Nah, membandingkan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan dari dua benda atau informasi. Sekarang kita coba latihan. Ini bukan tugas ya, ini latihan dulu. Coba dibuka buku kalian halaman 86 yang berjudul Gerakan 5R. Oke, sebelum kalian baca teksnya, coba kalian perkirakan dulu apa sih kemungkinan informasi yang bisa kalian peroleh dari judul Gerakan 5R ini? Oke, sekarang kita latihan ya. Dari judul Gerakan 5R ini, kita perkirakan dulu informasi yang menurut kita bisa kita peroleh dari judul Gerakan 5R. Misalnya, kita perkirakan yang pertama ada pengertian 5R-nya. Kemudian ada prinsip 5R. Yang ketiga ada penanganan sampah. Yang keempat ada penerapan 5R. Dan yang terakhir ada peduli sampah. Nah, setelah kita perkirakan informasinya, coba kita bandingkan informasi yang sudah kita peroleh tadi dengan teks asli yang ada di buku paket halaman 86-nya. Kira-kira informasi yang bisa kita peroleh dari teks tersebut apa? Nah, ini teksnya. Kalian bisa lihat atau kalian juga bisa lihat buku paketnya halaman 86. Dari perkiraan informasi yang tadi kita peroleh dengan informasi yang ada di dalam teksnya, kita sekarang bandingkan. Yang ada di sebelah kiri ini adalah perkiraan informasi tadi kita coba perkirakan. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah informasi yang kita peroleh dari teks yang ada di halaman 86. Jadi untuk yang bagian kanan ini kita sudah baca teksnya. Kalau yang di sebelah kiri, ini kita belum baca teksnya, tapi baru memperkirakan dari judulnya saja. Nah, dari dua informasi yang sudah kita peroleh, apakah ada persamaan dan perbedaannya? Artinya kita harus membandingkan antara
informasi yang kita perkirakan dengan informasi yang kita peroleh dari teksnya. Oke, sekarang kita bandingkan ya. Kita cari persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, ini kita cari persamaannya dulu. Ini sama-sama ada pengertiannya. Yang sebelah kiri dan kanan itu sama-sama ada pengertiannya. Kemudian, ada prinsip 5R-nya, ada peduli sampahnya, dan yang terakhir ada penerapan 5R-nya. Nah, untuk pengertian 5R, kalian bisa lihat di buku paketnya itu di paragraf 1 bahwa gerakan 5R adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Nah, itu adalah pengertian 5R. Kemudian, untuk peduli sampah, ini juga sama, ada di bagian awal paragraf. Terus, untuk prinsip 5R dan penerapan 5R, ini ada di teksnya di paragraf kedua. Di sana dijelaskan bahwa tentang reduce itu seperti apa, contoh pemakaiannya itu bagaimana, itu dijelaskan. Jadi untuk prinsip dan penerapan 5R, ini informasinya bisa kalian peroleh di paragraf kedua. Oke, ini kita bisa dapat persamaan dan perbedaannya. Nah, kalian bikin saja tabel seperti ini, mana persamaannya dan mana perbedaannya. Kemudian, untuk mencari persamaan dan perbedaan atau untuk membandingkan informasi, kalian bisa cari bukan hanya dari teks tulis atau lisan, tapi juga kalian bisa cari melalui sebuah gambar. Bisa kalian perhatikan ya, di sini ada 2 gambar yang berbeda. Nah, kalian bisa cari persamaan dan perbedaannya. Oke, untuk latihan, Ustadzah minta kalian buka buku paketnya halaman 90 yang dikerjakan nomor 2 sampai 5. Tapi untuk nomor 5, setelah kalian membandingkan informasi sebelum dan setelah membaca teksnya, kalian coba cari persamaan dan perbedaan informasinya. Kalian bisa lihat contoh video yang Ustadzah di sebelumnya, atau kalian coba ingat-ingat lagi waktu di kelas dijelaskan bagaimana cara mencari persamaan dan perbedaan informasinya. Oke, Ustadzah minta tugasnya kalian kirim ke wali kelas masing-masing ya. Oke, materi dari Ustadzah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.